belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Karena hari ini kita akan masuk ke materi kelas 3 tentang matematika tentang pengukuran panjang dan berat benda dengan satuan baku. Nah, sebelumnya anak-anak di sini ada yang sudah pernah menimbang berat badan atau tinggi badan di posyandu atau puskesmas? Sudah. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira alat ukur apa yang digunakan untuk menghitung itu? Meteran sama timbangan sama meteran ya. Nah, timbangan sama meteran itu termasuk dalam alat ukur panjang dan berat. Nah, tidak hanya meteran dan timbangan itu pun juga ada berbagai jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja sih? Nanti kita akan pelajari bersama. Sebelum itu, Ibu mau ngecek kefokusan kalian dulu. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 sambil bilang yes. Kalau tepuk 2, oke. Kalau tepuk 3, semangat. Itu ya? Siap semua? Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan putarkan video terlebih dahulu. Bentar ya. Kita sudah mati ya. Teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mengukur benda. Nah, oke anak-anak, jadi di video ini ada 3 orang, yaitu Pinti, Made, dan Una. Nah, mereka itu sedang ada di taman. Terus si Pinti itu mengajak Made dan Una mengukur beberapa panjang benda di taman. Tapi mereka bingung cara mengukurnya itu pakai alat apa aja sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, nanti kita akan pelajari bersama alat selanjutnya. Video kedua, Ajak mamanya pergi ke pasar untuk membeli buah semangka. nah kalau di video kedua ini ceritanya apa anak-anak? Beli buah. Ya, benar. Jadi Mama dan Mama itu lagi beli buah di pasar. Kemudian Lala tuh bertanya sama Mama, alat apa sih yang digunakan untuk menimbang buah-buah yang mereka beli? Nah, ada yang tahu itu alat apa? Timbangan. Sekali itu namanya timbangan ya. Tapi sekali lagi timbangan itu ada berbagai macam jenisnya. Dan nanti kita untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian dapat membedakan alat ukur panjang dan berat dengan benar. Kemudian melakukan pengukuran panjang dan berat benda di sekitar. Terus menentukan hubungan antar satuan baku dan menyajikan data di LKPD. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pengukuran. Pengukuran itu sendiri anak-anak adalah proses menentukan besaran suatu benda menggunakan alat ukur. Tanpa kalian sadari kalau di kegiatan sehari-hari kalian tuh pernah melakukan pengukuran. Seperti contohnya saat menimbang berat badan pakai timbangan itu kalian sudah melakukan pengukuran. Selanjutnya di sini ada pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu adalah proses menentukan panjang suatu benda atau jarak antar dua titik menggunakan alat ukur. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Siapa yang punya penggaris? Rata-rata siswa itu pasti harus punya penggaris ya. Kalau penggaris ini satuannya sentimeter. Contohnya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya tuh terbatas, tidak terlalu besar. Kemudian di sini ada meteran gulung. Meteran gulung itu seperti ini. Nah, ini satuannya itu meter. Biasanya digunakan untuk para tukang-tukang yang ada di proyek. Nah, ini dia contoh konversi satuan pengukuran panjang. Kalau mau jelas, Ibu sudah buat meternya seperti ini. Untuk aturan mainnya, sebelumnya di sini ada tulisan KM. KM itu artinya apa, anak? Kilometer. Semua ada ya. Kilometer. Terus ini meter. Nah, aturan pemakaiannya kalau misal turun 1 tangga berarti dikali 10. Benar. Atau ditambahin nolnya 1. Kemudian kalau naik tangga Dibagi. ya, atau dikurangi nolnya. Kalau misal langsung ke contoh soal aja. Sebuah lapangan sepak bola memiliki panjang 10 hektometer. Hektometer berarti apa? Yang ditanyakan berapa meter panjang lapangan tersebut? Ini ya. Nah, berarti kalau itu naik atau turun? Turun. Berapa? Turun 2. Berarti dikali 100. Berarti 10 dikali 100? 1000. Oke, pintar anak-anak. Lanjut, materi kedua ada pengukuran berat. Ada yang mau baca pengukuran berat? Aku, Bu. Oke. Pengukuran berat. Pengukuran berat adalah proses menentukan massa suatu benda menggunakan satuan dan alat ukur yang sesuai. Oke. Nah, ini contoh alat ukur berat. Yang pertama ada timbangan badan. Timbangan badan itu biasanya anak-anak pernah nggak menimbang badan? Pernah. Di posyandu, ya di posyandu atau puskesmas itu pasti ada. Di rumah pun juga kadang ada. Ada Bu juga. Oh iya, di UKS juga ada, betul. Nah, itu digunakan untuk mengukur berat badan kita. Kemudian yang kedua ada timbangan pegas. Ini digunakan untuk mengukur massa atau berat buah-buahan. Daging korban bisa, Bu? Iya, itu. Oh iya, kamu punya? Punya. Nah, itu juga bisa. Ada timbangan digital. Nah, ini timbangan digital roti, Bu. Iya, kayak contohnya ini timbangan digital. Ini buat timbang bahan roti. Betul. Bedanya timbangan digital itu lebih menggunakan teknologi seperti baterai. Nah, selanjutnya konversi satuan pengukuran berat itu hampir sama kayak yang panjang tadi, cuma huruf belakangnya itu diganti gram. Aturannya juga sama, setiap turun dia apa kan anak-anak? Dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Contohnya KG itu apa? Kilogram. Ini hektogram. Langsung saja ke contoh soal ya. Ya, Bu. Tolong dibacakan, siapa yang mau baca? Saya. Ya, coba seperti. Sebuah gula beratnya 750 gram.
berapa kilogram berat benda tersebut. Ada yang bisa menyelesaikan? Itu pakai itu. Ya, coba gimana Kara? Yang ditanya yang 750 gram. Ini ya? Naik. Berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti Dibagi 1000. 1000. Betul. Berarti 750 dibagi 1000. Nolnya berapa? Jadinya 0,75. Oke, jadi sekarang kita itu ada kuis singkat. Nah, nanti kalau ibu bacakan soalnya kalian langsung jawab ya, A, B atau C. Nomor 1, alat yang digunakan untuk mengukur panjang buku tulis adalah garis. Kita cek dulu. Oke, benar. Kenapa nggak pakai timbangan? Ya kan bisa timbangan tapi buat ada buat itu. Oh iya, betul. Oh iya, betul. Kenapa nggak pakai meteran roll? Nah, itu kan buat ini kayak ada meteran Iya, apa sih bisa, tapi ya Kurang kurang sesuai. Terakhir ada tabel pengukuran. Ibu akan membagikan setiap kelompok menggunakan alat media ini ya. Nah, dari media tersebut ibu mau kalian mengukur satu benda pakai alat media yang sudah dibagi, terus hasil pengukurannya berapa. Oke, kalau gitu ibu mau tanya satu-satu. Dari kelompok 3 mengukur apa? Tinggi kursi. Tinggi kursi berapa ukurannya? Oke, terus itu pakai alat ukur apa Mbak Neta? Meteran. Ya, meteran pita. Kemudian terakhir ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Bacakan ya anak-anak. Ya, Bu. Nanti kalau ada yang kesusahan, tanya aja ya. Panjang. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok kelas berapa. Kamu bilang banget. Ada yang susah kelompok 3. Aku ya. Ini besok aku kuliahnya di NTU. Oke, kalau sudah semua. Oke, kalau sudah semua KPD boleh dikumpulin. Ya, Ibu. Ya, ya. Oke, di sini kalian mempresentasikan ya. Kalian baca aja. Siapa yang mau? Aku mau. Di sini sekarang maju. Kalian doang Bu yang Apa saya berdua enggak apa-apa. Aku mau Bu. Sama mau. Iya, ayo cepat. Udah gini aja. Yang pertama, ini apa arah-arah? Meteran, termasuk alat ukur panjang. Ini timbangan, alat ukur berat. Ini juga timbangan berat. Berarti jangka sorong itu alat ukur berat. Alat ukur panjang. Garis alat ukur betul semua ya. Betul. Berapa ukurannya? 18 Bu. Yang arah dari sini dari 18. Kemudian ini itu 8 ini kilogram per gram berarti. Ini kebarannya berapa? Oh iya, maaf. Ada kilogram per gram ya ini dulu ya. Turun berapa berarti? Turun 4, 1, 2, 3. Ya, berarti 12.000 ya. Oke, terima kasih ya Kara. Kelompok 1. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, dari LKPD ini tadi berarti kita itu sudah melakukan hasil pengukuran panjang dan berat dengan benar. Kita itu harus menggunakan alat ukur tersebut karena agar hasilnya itu sesuai dan betul. Kalau tanpa alat ukur nanti hasilnya itu bisa berbeda-beda dan tidak dapat dibandingkan. Gitu. Nah, dari kegiatan tadi kira-kira kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Panjang berat. Betul sekali. Nah, terus dari permasalahan fisik dan teman-teman tadi dapat menggunakan alat ukur panjang apa aja? Garis, keratek. Sama sorong, terus meteran, dan masih banyak lagi. Kemudian dari permasalahannya Mama dan Mama bisa menggunakan timbangan apa aja? Timbangan gas itu tadi, timbangan gas dan masih banyak lagi, betul. Nah, kalian masih ingat nggak satuannya itu tadi apa aja? Satuan berat itu apa aja? Kilogram, dekogram, kilogram, gram, desigram, sentigram, miligram. Betul sekali. Kalau untuk juga anak-anak, apa kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Kira-kira apa yang membuat sulit di pembelajaran kali ini? Nggak ada, mudah semua. Karena ada data ini. Oke, karena ada media ya. Oke, kalau gitu ibu lihat kalian sekarang sudah hebat, sudah bisa mengukur dengan alat ukur. Belajar, semoga materi ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Jangan lupa tetap belajar di rumah, oke? Oke, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akan tutup dengan doa. Untuk Mas Tirta, silakan mungkin doa. Baiklah, kita semua berdoa. Amin. Terima kasih Mas Tirta. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan pulang, sampai ketemu besok lagi. Hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Iya.